Ada nggak tawaran-tawaran dari investor yang mau mengakuisisi? Banyak banget bro, banyak banget. Mulai dari luar negeri maupun dalam negeri. Investasi di bidang intelektual, investasi di bidang penemuan, investasi di bidang research, itu memang harus dibuat semenarik mungkin dan perlu banyak pengorbanan, apalagi di startup ini. Tema kita di 2021 ini adalah pemutakhiran SDM dan pemutakhiran teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Muda. Jumpa lagi di channel The Young Ideas, tempat kita bersama kalian menyampaikan ide, gagasan, unek-unek, keluhan-keluhan, masalah-masalah, impian-impian. Sekarang kita bersama Mas Krisna Adityangga, pendiri ORT, Facebooknya Anak Indonesia, Pemuda Indonesia. Nah, kita sapa dulu Mas Krisna. Assalamualaikum Mas Krisna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Baik. Alhamdulillah, baik Prof. Mas Krisna ini kalau dilihat pendidikannya adalah ilmu agama, ya, tapi kemudian bisnisnya adalah bidang IT ya, bidang IT, startup. Ya, silahkan cerita 2 menit dulu untuk prolog Mas Krisna. Iya, kalau sebagai prolog, ORT ini sebenarnya memang tujuannya untuk merubah perilaku berkumpul manusia secara offline ke digital ya, dengan konsep yang positif ya. Jadi di situ kerumunan orang yang ada di dunia maya itu diharapkan mampu bernilai positif dengan beraneka macam daripada fitur-fitur ORT gitu ya. Jadi mulai dari dia berinteraksi melalui fitur-fitur sosial medianya, chattingnya, hingga kemudian iuran ya menggunakan dompet digitalnya ya, baik itu untuk pribadi maupun komunitas, hingga kemudian mengarah kepada hal-hal yang sifatnya lebih dari itu, yaitu untuk transaksi. Misalnya transaksi mulai dari komunitas-komunitas atau kerumunan-kerumunan membuat sebuah semacam pasar gitu kan banyak sekarang komunitas-komunitas itu menginginkan membuat web dan lain sebagainya. Nah ini kita wadahin komunitas-komunitas untuk tidak usah membuat web melalui sosial media, dia udah punya marketplace sendiri, dan konteksnya itu bisa internal community untuk berdagang bersama-sama komunitas itu sendiri, atau cross border community. Jadi cross border community juga. Jadi kayak kalau udah cross border community itu dia akan bersifat seperti marketplace platform seperti biasanya yang sudah eksis lain-lain. Terus kemudian ada juga yang sifatnya services yang berupa jasa ya. Jasa. Jadi karena masing-masing komunitas itu sometimes dia tidak memiliki kesempatan untuk berjualan komoditi gitu ya. Jadi dia mungkin services untuk mengantar sesuatu, atau kemudian dia ingin memberikan service untuk elektronik, kemudian les bahasa Inggris dan sebagainya. Itu di ORT juga difasilitasi, dan itu setiap kurang lebih 8 km. Dan asumsinya ini supaya kita semangat neighborhood-nya itu ada. Jadi pemberdayaan tetangga dalam konteks 8 km itu ada. Nah, kita bayangkan komunitas RT ya, kemudian anak-anaknya itu les bahasa Inggris jauh di sana, padahal di situ tetangganya ada yang lulusan bahasa Inggris gitu, nggak tahu gitu. Nah ini juga menjadi masalah, dan ternyata itu bisa menjadi guyub. Jadi fitur-fitur itu banyak dimunculkan di ORT memang berdasarkan banyak literasi riset sama yang di lapangan juga, termasuk ketika seseorang itu yang berada di komunitas kemudian membutuhkan suatu literasi, maka di situ ada untuk pencatatan. Jadi RT RW itu bisa mencatat di situ hasil rapat dan lain sebagainya. Jadi di COVID sekarang ini harusnya RT RW enak sebenarnya. Kita sempat kemarin itu sudah akan mengimplementasikan di kota Surakarta ini, di Jayengan Serengan gitu. Tapi memang pas saat itu juga langsung COVID, akhirnya kita berhenti sejenak. Seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu, Prof. Jadi ini antara, kalau kita bandingkan
antara Facebook, marketplace, jasa antaran menjadi satu ya. Kurang lebihnya, Bro. Nah, luar biasa itu. Terus sudah berapa tahun ini Ort ini dirintis? Ya, jadi Ort ini kurang lebihnya kita soft launching 2017, Bro. Jadi 2017, kemudian kalau dilihat dari research-nya kita mulai tahun 2014. Jadi kita itu ceritanya mulai dari software house tahun 2010. Jadi 2010 kita software house, kita mengerjakan software itu kurang lebih ada sekitar 30 macam software waktu itu, banyak banget. Dan sifatnya project basis. Itu bagian dari Ort itu? Belum. Itu perusahaan lama itu. Perusahaan lama. Jadi project basis, dan waktu itu memang kita harus melayani banyak klien dan pusing juga akhirnya kita mengarah kepada product basis mulai tahun 2013 mulai research. 2016 itu mulai di develop. Jadi mendevelopnya itu kurang lebih 2-3 tahun ya? Researchnya lebih lama ya, developnya mungkin 2016an ya efektif. Oke. Siapa saja tuh foundernya tuh di samping Mas Krisna? Iya, nah jadi kalau di startup itu memang dinamikanya banyak ya. Jadi kalau foundernya kebetulan saya selaku foundernya, terus kemudian co-foundernya ada banyak teman-teman juga. Ada teman-teman dari teman SMA, terus kemudian kuliah di Informatika UNS, terus kemudian saya ajak bergabung untuk mewujudkan hal ini. Kemudian ada juga co-founder juga dari Bogor juga, dari Jakarta, kerja di Jakarta, rumahnya di Bogor, kita ajak kemari dan alhamdulillah bisa join. Tetapi memang namanya startup ya, startup itu lika-likunya luar biasa. Jadi ini sudah berganti-ganti formasi, Prof. Sudah berganti-ganti formasi, apalagi sekarang ini kita juga dituntut pemutakhiran SDM juga. Jadi berapa SDM yang terlibat itu, yang istilahnya itu tetap itu? Ya, kalau terlibat tetap itu sekitar 38 orang. 38 orang. Dan memang digaji terus itu ya? Gaji terus, Pak. Kalau sekarang sebenarnya kebutuhan SDM itu minimal harusnya sudah sampai angka 60. Harusnya sudah angka 60. Karena Ort itu kalau di breakdown itu ada banyak fitur dan itu harus micro team. Jadi chat sendiri, kemudian sosial media sendiri, terus mana-mana itu sendiri. Jadi ada kefokusan. Nah, anak 38 ini usia berapa? Paling tua saya, Bro. Paling tua Mas Krisna. Saya jadi yang memang produktif itu rata-rata sih yang paling banyak usia 27 hingga 30. Itu rata-rata alumni IT ya atau bagaimana? Anak-anak IT ya. IT, komunikasi, MIPA fisika gitu. Ini untuk biaya SDM aja saya bayangkan besar sekali itu. Wah, itu. Besar, Bro. Ya, ini luar biasa ya. Ada nggak komunikasi dengan pemerintah, kemudian pemerintah ingin istilahnya membackup? Ya, komunikasi dengan pemerintah itu ingin, tetapi memang masuk untuk terlibat lebih dalam dengan dukungan pemerintah itu juga kita juga harus berkaca diri ya, Prof. Karena ketika sudah menasional itu persaingan swasta itu juga tinggi. Otomatis kan keberpihakan pemerintah itu juga harus objektif ya. Meskipun sebenarnya sudah banyak didengungkan mengenai keamanan data interaksi, itu harusnya memang sebuah negara itu memiliki sosial media sendiri sebenarnya. Iya. Sebenarnya seperti waktu itu. Pemilu itu kan kampanyenya kan startup dibicarakan. Betul. Di perdebatannya. Tapi sekarang nggak tahu. Maaf ya. Ya kadang-kadang itu hanya untuk mencari aja setelah jalan. Dukungan generasi muda. Gila. Ya.
Oke, jadi saya sebagai ekonom ya, begini ya memang harus ada investor yang masuk ya kan, karena 38 orang, idealnya 60 orang, nggak main-main itu. Wah, Itu sudah sama dengan biaya sebuah universitas kecil. Oh, kemudian bagaimana perjalanan ORT itu? Sejauh mana ini diterima masyarakat? ya. Perjalanan ORT sendiri itu kita memang menggunakan strategi yang natural ya. Jadi di startup itu ada strategi untuk kita itu bisa langsung grow up gitu ya. Namanya growth hacking ya, growth hacking marketing. Tapi kita tidak melakukan growth hacking marketing, kita benar-benar natural, organik gitu ya. Dan memang justru karena sebenarnya ORT itu dirindukan masyarakat Indonesia itu sudah faktual. Saya tidak bisa memungkiri. Jadi kalau orang mengatakan apakah ORT dibutuhkan? Sangat dibutuhkan. Faktanya apa? Berkali-kali ORT itu down dan saya benar-benar dikomplain dan kita pernah minta maaf ke media. Ya, melalui media. Itu fenomena kerinduan masyarakat Indonesia untuk ketemu kepada platform yang beretika ketimuran. Itu sangat diinginkan. Karena memang kalau kita berbicara strategi paid atau growth hacking marketing itu mahal, apalagi kita kondisinya masih single ownership lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, makanya kita berusaha semaksimal mungkin ini diterima masyarakat melalui strategi-strategi kita berdasarkan riset membaca data perilaku. Dari mana itu? Jadi ketika kita memunculkan updating ke Play Store, itu sebelumnya kita lakukan yang namanya usability test. Jadi usability test terus menerus, A/B testing dan lain sebagainya. Usability test kita lakukan secara massal maupun per kuota tertentu ya. Jadi sampling itu nanti selalu kita lakukan, mulai dari fiturnya, ekspektasinya dan lain sebagainya, itu selalu kita research. Maka dari itu ternyata di balik kerinduan masyarakat Indonesia yang memang basisnya itu dia merindukan adanya sebuah platform yang beretika ketimuran dalam konteks interaksi, dan ternyata ada manfaat selain interaksi di situ, yaitu bisa melakukan bisa membuat sebuah komunitas itu bisa level up gitu ya, bisa lebih naik komunitas itu. Tidak hanya sekedar kongko, tetapi juga bisa berekonomi, berinteraksi, bersosial, membantu satu sama lain dan eksis gitu ya, terpublikasi dengan baik dan tepat sasaran. Itu ternyata diminati. Ini terjadi ketika tahun-tahun kita rilis, mulai tahun 2017 itu sempat down. Sekitar satu malam itu sekitar 2000, pertama 2000 saja gitu. Terus kemudian beberapa waktu kemudian satu jam itu 10.000 user baru. Jadi dari komunitas pecinta lovebird, terus kemudian ikan cupang ya, itu banyak masuk. Jadi komunitas-komunitas itu, Prof. Kemudian ada komunitas parenting, banyak juga masuk karena merindukan sebuah iklim sosial media yang positif. Nah, jadi ini banyak, dan kemarin ini kasus-kasus ya, ini kita tidak mengkaitkan dengan SARA, cuman apapun itu ada isu mengenai sosial media atau interaksi sosial di dunia maya, mesti kebagian peran, mesti akan ditilik lagi terus seperti itu. Dan sehingga saat ini kita sudah mengakui bahwasanya ini infrastrukturnya, arsitekturnya harus benar-benar sudah di-upgrade. Maka saat ini kita sudah dalam konteks meng-upgrade. Jadi tema kita di 2021 ini adalah pemutakhiran SDM dan pemutakhiran teknologi. Itu sudah harus kita lakukan. Oke. Jadi berbasis komunitas ya. Yang saya bayangkan ini nanti misalnya di Solo judul-judulnya bahasa Jawa, di Surabaya judul-judulnya Surabayaan, di Sunda memungkinkan nggak itu?
per area itu sebenarnya bisa memungkinkan. Kemarin kita coba sebenarnya per negara, karena per negara itu memiliki aturan yang berbeda-beda, mulai dari interaksi transaksi walletnya, dompet digitalnya, kemudian transaksi interaksi masalah hubungan sosialnya itu berbeda-beda. Maka mungkin ini kan kita baru buka kantor di Jepang juga, jadi di Jepang itu kemungkinan fitur-fitur yang ada di Indonesia ini itu tidak ada di Jepang, atau mungkin di Jepang itu ada fitur yang nggak ada di Indonesia. Tapi itu semua by out semua gitu. Jadi aplikasinya ya by out semua. Jadi wajahnya akan berbeda. Nah ini baru kita pertimbangkan. Oke. Dengan perjalanan seperti itu dan dengan pembiayaan yang tentu sangat besar. Tapi kalau di luar negeri ini memang berani-berani, tetapi memang ada konsep yang kemarin memang ada venture capital itu kan konteksnya dia sistem bunganya dan kemudian pengembaliannya kami kurang setuju, terus kemudian komposisi saham, dan ada juga yang pesan perubahan fitur yang itu menurut kami tidak masuk akal menurut milestone kami. Jadi gitu. Saya kira yang lebih ringan dari sisi permodalan yaitu saham. Betul. Jadi walaupun founder jangan ragu-ragu untuk menjadi minority, nggak apa-apa. Seperti Microsoft itu sendiri pendirinya juga jadi minority kan. Startup di Indonesia kelihatannya juga jadi minority juga kan di dalam komposisinya. Karena memang ini memerlukan lebih-lebih lintas negara ya. Pastilah memerlukan modal yang besar. Ya. Gimana kira-kira ya? Iya, kemarin kita sempat penjelajahan ORT ini luar biasa asik ya, sampai saya sebenarnya ingin kuliah lagi jadi nggak kepikiran kuliah lagi kan. Kita sempat mau IPO di New York. Waktu itu sudah listing di Nasdaq, tapi lewat ada strategi di situ, ada OTC market ya, ada OTC market. Terus kemudian pakai strategi ICO-nya kripto gitu ya, ada seperti itu, membantu gitu ya. Terus, wah ini macam-macam gitu. Terus kemudian yang paling kemarin bisa kami terima itu adalah sistemnya yang dari Jepang. Nah, ini kalau konsepnya memang kita ini dihargai dalam konteks hak ciptanya. Jadi dia menyewa hak cipta, menyewa menyewa hak cipta ini, terus kemudian kita diberikan kapasitas itu dan tidak akan diapa-apakan, itu di luar daripada persahaman. Terus kemudian nanti perhitungan saham itu dipertimbangkan lagi. Nah, berapa persen itu. Jepang paling cocok itu karena mirip-mirip dengan komunitas yang sampean pikirkan itu. Mereka mempunyai kultur seperti Jawa juga. Di kampung-kampungnya itu hampir sama. Hampir mirip kan? Hampir mirip, betul. Hormatnya juga betul. Melebihi wong Jawa. Jadi saya melakukan riset tentang RT RW itu kan muncul ketika penjajahan Jepang. Jadi struktur RT RW ini muncul ketika penjajahan Jepang, terus kemudian otomatis ya berarti Jepang pun juga akan konteks keorganisasian akan seperti itu. Jadi memang kita nggak jauh, nggak akan sulit ya, nggak untuk mengadaptasi ini. Loyalitas pada negara, perusahaan tinggi. Mungkin juga loyalitas kepada kota, community lah ya. Betul. Selain itu memang penghargaan terhadap riset itu luar biasa. Oh iya. Jadi investasi untuk melakukan research sebuah ide hingga kemudian ide itu benar-benar valid, itu sampai bertahun-tahun pun kadang mereka rela untuk support gitu kadang. Iya. Jadi memang kemajuan Barat ya, termasuk Jepang ya, itu dimulai dari riset. Mereka berani membiayai riset. Jadi kenapa kita ini ya menjadi pengguna saja, ya karena
kelas kita ini tidak berani lah, lebih-lebih korban uang triliunan hanya untuk gitu. sebuah impian yang mungkin jadi mungkin tidak. Dan kemungkinan tidak kan gitu ya. Itu ada dalam satu buku, itu memang kemajuan Barat itu keberanian berbasis riset. Itulah mereka marah kepada katakanlah Cina, kenapa banyak diciplak. Mereka sudah meriset. Kalau mereka riset kan diberi hak 20 tahun baru boleh dicontoh ya. Hak apa itu, hak ciptanya itu. Kalau tiba-tiba orang tidak meriset, oh cuma gitu aja, kan pendatang kedua enak aja. Wah cuma simpel kayak gini ya. Tapi yang periset pertama yang keluar uang banyak. Nah, inilah mereka sangat menghargai ya, baik di dalam pergaulan maupun di dalam peraturan. Ini kembali ke pemerintah ya, kan pemerintah juga gandrung terhadap startup ya. Bagaimanapun kita memasuki era baru di era perkembangan 4.0 ini ya. Tentulah karya-karya Mas Krisna ini harus disupport oleh pemerintah ya. Karena mereka sendiri itu sedang gandrung itu ya. Aneh kalau ini tidak disupport. Mungkin di mana ini miskomunikasinya itu, mismatch-nya di mana? Satu memang kondisi negara berkembang. Saya ini asumsi ya, Prof. Mungkin Prof lebih tahu ya masalah analisis ekonominya ya. Negara berkembang dan dalam kondisi seperti ini kan tidak bisa spekulasi ya untuk mensupport sebuah project. Ya, sehingga ini hal yang saya kira mungkin secara pragmatis tidak menguntungkan. Meskipun sebenarnya secara penataan sosial dalam dunia digital, sebuah negara yang populasinya banyak seperti ini, itu sudah wajib banget untuk memiliki, gitu. Wajib banget untuk memiliki. Ya, misalnya kayak ya sampai tidak hanya sosial media, mungkin kalau kita yang dibicarain terus kita lihat ke game gitu ya, game itu selalu didengung-dengungkan mengenai perlombaan game, tapi tidak pernah berbicara tentang how to create a game, bagaimana membuat game online itu. Nah, ini pernah saya tes ke anak saya gitu kan, anak saya usia kelas 5 SD udah bisa bikin game, kemarin kelas 1 SMP dia udah ngisi seminar pembuatan game di Bali kan waktu itu. Ternyata sense dia untuk membuat game itu bisa mengalihkan dia untuk tidak hanyut di dunia game gitu ya. Terus apa yang menarik? Dari bermain menjadi pembuat. Jadi pembuat, dan itu kemudian ngajak teman-teman kampungnya untuk dimentorin membuat game dan lain sebagainya. Dan ternyata ketika membuat game itu ada sebuah jadi kalau membuat game itu ada aset-aset yang nantinya akan dimasukkan ke situ. Nah, aset-aset ini itu semuanya model western semua gitu. Tidak ada aset-aset yang beretika ketimuran. Misalnya tokoh gitu ya, tokoh. Jadi kan di industri game itu ada yang berbicara tentang how to create algoritmnya, terus kemudian bagaimana nanti membuat desain visualnya, bagaimana membuat storyboardnya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ini orangnya berbeda-beda. Nah, kalau kita berpikir startup itu hanya parsial, hanya yang coding saja, itu juga salah gitu. Karena ini ekosistem. Jadi mereka kalau mau membuat game yang ngambil aset luar yang mungkin tidak beretika ketimuran sama sekali. Gitu. Jadi gamenya anak-anak itu akhirnya ya tetap hampir kayak itu, meskipun itu juga sebenarnya asik. Gitu. Iya. Dan makanya permasalahannya itu kalau saya lihat support pemerintah itu harusnya kalau mau mensupport startup sekarang itu disupport ekosistemnya keseluruhan. Nah sekarang support pemerintah, startup, unicorn dan lain sebagainya gitu kan. Nah, yang naik sekarang ya yang itu saja. Kemudian yang di daerah itu tidak terbentuk. Mau ngangkat seperti apa? Startup itu mahalnya bukan main sebenarnya. Mulai dari create, test, research, kemudian how to sustain dan lain sebagainya.
sampai kemudian dia masuk tahap scale up. Itu luar Jadi biasa. saya kira kalau pemerintah mau terlibat itu bukan hitung-hitungan untung rugi, tapi ini anggaran riset masuk di dalam. Jadi pemerintah mempunyai cita-cita mempopulerkan startup di Indonesia, digitalisasi negara, pemerintah sendiri. Nah, ini termasuk bagian dari riset itu menyiapkan infrastrukturnya itu ya adanya startup ini. Pembiayaannya jangan hitung feasibility study, walaupun nggak masuk, harus riset. Memang uang hilang. Dan pemerintah punya uang hilang banyak di perguruan tinggi. Triliunan juga, ya, di perguruan tinggi triliunan, anggaran perguruan tinggi, anggaran pendidikan katakanlah 400-500 triliun ya, untuk riset puluhan triliun. Saya angkanya nggak pasti ya, tapi itu besar, jadi bisa masuk di situ. Seperti proyek pesawat Pak Habibie dulu mestinya jangan masuk di komersial, tapi riset. Memang uang hilang. Kecuali sudah jadi ya? Iya, memang harus sekian tahun itu uang hilang. Jadi sekarang ini kalau pemerintah mau terlibat seperti ini, itu harus uang hilang. Nanti metiknya ke depan. Ini sedang menyiapkan masyarakat digital. Iya. Ya. Oke. Itulah apa itu hubungan pemerintah dengan seperti ini. Kemudian memang apa itu industri UMKM itu sendiri kan perlu diwadahi pertama digitalisasinya. Mesin-mesinnya itu yang dulu masih manual kan masih banyak, harus ditingkatkan. Kemudian perdagangannya lewat internet juga. Jadi banyak tugas. Peran pemerintah ini strategis sekali. Misalnya ini, kita ini kan impor Cina untuk barang-barang pasah, bor, alat-alat ini kan hampir banyak. Semua ya, hampir 100% lah, atau 95% lah. Yang Jerman, Jepang tinggal sedikit. Ini yang bisa menyaingi siapa? Harganya kan murah. Anak sekolah dengan mesin dari pemerintah. Jadi bagi pemerintah ini anggaran pendidikan, memang uang hilang mesinnya itu, ya kan? Sama seperti yang Mas Krisna lakukan, ya memang ini uang riset. Kalau menyaingi barang-barang ini memang ini lab, mesin bengkel-bengkel yang hadiah dari pemerintah kepada sekolah-sekolah. Nanti oleh sekolah dibuat untuk produksi. Seperti di Solo ada Mikael kan? Nah, maksud saya seperti itu. Jadi untuk menyaingi Cina yang sangat murah itu adalah disaingi dengan anggaran pemerintah untuk bengkel, untuk riset memang uang hilang, nggak apa-apa. Jadi harus ada reorientasi seperti itu. Iya. Kita ini pemerintah menyiapkan infrastruktur ya, mulai dari internet connection ya, terus kemudian support research. Nah, support research ini juga memang sih tidak menutup kemungkinan mengenai knowledge research juga dibutuhkan. Jadi tidak hanya melempar uang, tetapi juga memberikan arahan bagaimana research methodology ini dilakukan secara tepat. Ya, paling nggak minimalisir risiko coba-coba lah gitu kan. Tetap harus ada mungkin ya. Terus kemudian yang berikutnya adalah bagaimana ini pun tidak hanya dilakukan oleh pemerintah sebagai subjeknya, tetapi dia sebagai katalisator daripada para investor-investor lokal. Jadi investor-investor lokal itu sometimes untuk saat ini dia juga harus berpikir ke arah sana. Kita tahu sebenarnya kalau di dalam Islam itu ada sistem wakaf, itu sebenarnya asik sebenarnya, untuk research itu cukup kuat. Kita tahu Google itu disupport endowment fund itu juga gede banget. Jadi behind kedikdayaannya Google itu ada sistem endowment fund yang sangat strategis ya. Dan ini sebenarnya kesadaran investasi di bidang intelektual
investasi di bidang penemuan, investasi di bidang research itu memang harus dibuat semenarik mungkin. Sehingga itu tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga dilakukan oleh sektor swasta. Nah, memang ini ciri khas kita. Kemudian tanah dan gedung operasionalnya nggak ada. Di sini pemerintah juga harus masuk. Masyarakat kan sudah menyediakan tanah dan gedung. Pemerintah nggak usah buat sekolah dong. Kasih guru aja. Harusnya kan saya yang seperti bayar itu. gurunya. Jalan itu. Nah, inilah perpaduan-perpaduan yang luput ya, yang memang harus seperti Islam itu adalah kekayaan. Jangan di istilahnya itu malah dikerjain. Ini sebenarnya kekayaan nilai yang besar harus dimanfaatkan sejauh mungkin. Jadi sebenarnya perspektif utility atau kemanfaatannya itu memang harus dijelaskan kepada para apa namanya, ya mulai dari pemerintah sendiri harus juga sadar. Kemudian sektor swasta, para investor-investor atau agni-agni kalau dalam Islam itu dia harus sadar juga gitu. Biasanya ketika Anda melakukan investasi ini, itu kemanfaatannya lebih bagus, efeknya akan lebih ringan di belakangnya, dan apa namanya, efek kesinambungannya akan terjaga. Nah itu memang harus benar-benar ada semacam keseriusan. Jadi saya sempat berpikir ke depan ini sebenarnya ekosistem startup itu will be sustain if sebuah di Indonesia ini kebetulan udah ada sistem pengelola wakaf ya. Ketika pengelola wakaf dia mampu menerjemahkan utility atas sebuah startup idea gitu ya kepada publik, itu luar biasa banget itu. Setelah mengelola ini orti 4 tahun ya, berapa modal yang diperlukan untuk sebuah startup seperti ini sampai dia leading jalan? Ya, kita sekarang tahapannya itu sebenarnya sudah masuk pada scale up. Karena minimum viable produknya itu kita MVP kita udah clear, produk kita udah clear. This is produk itu ya kayak gini tuh untuk MVP-nya. Terus kita sudah saatnya sekarang tidak lagi startup, kita udah scale up. Nah, ketika kita udah scale up berarti kita udah siap kick off tuh. Sudah mulai entah itu memonetize, entah itu apa gitu ya. Itu kebutuhan kita mungkin ya tidak terlalu besar, mungkin tidak sampai ratusan, mungkin hanya sekitar puluhan miliar saja gitu. Itu sudah cukup untuk kita. Berjalan ya. Udah cukup berjalan. Mungkin 100 miliar. Itu nilai percepatan itu. Sudah percepatan ya. Nilai percepatan itu. Sebetulnya itu kalau dibiayai dari sebuah riset, tapi ini harus nasional ya. Harus, karena kan tidak mungkin mengucurkan 100 miliar dengan misalnya skema perguruan tinggi. Terlalu harus memang levelnya itu misalnya ketua BRIN atau yang levelnya sudah itu, sudah istilahnya ini pengambilan keputusan strategis harus nasional, strategi nasional. Betul. Oke, itulah Mas Kresna Adityangga ya, yang berani merintis Facebook Indonesia namanya ORT dengan berdarah-darah ya, sudah sekian miliar modalnya dia gunakan untuk membiayai ini selama 4 tahun, dan kelanjutannya tentu harus ada banyak kolaborasi yang dilakukan. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Kita akhiri sekian Mas Kresna ya. Terima kasih Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.